Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Alfarizi, mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Manajemen. Saat ini saya sedang menjalankan KKN atau kuliah kerja nyata Undip tim 2 tahun akademik 2020-2021 di Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi program KKN saya yang kedua, yang berjudul Edukasi Cara Meningkatkan Penjualan UMKM. Khususnya saya sasarkan kepada UMKM di RT 07 dan RT 03 dengan digital marketing di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja dampak pandemi COVID-19 ini terhadap UMKM. Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk baik secara makro, keseluruhan maupun secara mikro. Tidak terkecuali dari sektor UMKM yang harus merasakan pahitnya penurunan penjualan dan omset yang diakibatkan oleh pandemi tersebut. Yang membuat penjualan UMKM menurun adalah pandemi COVID-19 ini mengharuskan adanya penurunan mobilitas masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan informasi atau membeli langsung produk yang ditawarkan oleh UMKM tersebut. Oleh sebab itu, UMKM haruslah mencari strategi penjualan baru agar dapat beradaptasi dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Nah, untuk mengatasi pembatasan-pembatasan yang menyebabkan penurunan penjualan tersebut, UMKM dapat melakukan strategi baru berupa digital marketing sesuai dengan sektor usaha dan jenis usaha masing-masing UMKM. Nah, apa sih itu digital marketing? Digital marketing sendiri adalah suatu kegiatan pemasaran ataupun promosi sebuah brand, merek, dan produk atau jasa menggunakan media digital ataupun internet. Nah, apa saja sih manfaat digital marketing ataupun kelebihannya dengan marketing secara konvensional? Saat ini iklan konvensional sudah tidak lagi efektif untuk mencapai target penjualan. Untuk itulah diperlukan teknik digital marketing dengan tujuan antara lain, yaitu lebih efektif dan efisien dibandingkan pemasaran secara full tradisional seperti brosur, pamflet, baliho, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghemat dana, kemudian waktu dan energi yang sedianya dipakai untuk promosi secara tradisional tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menjaring market dan pangsa pasar konsumen secara lebih luas dikarenakan dengan digital marketing tersebut tidak terbatas oleh geografis maupun tempat berdirinya UMKM tersebut. Dan yang keempat ada menjadi penghubung antara penjual dan customer secara lebih mudah dikarenakan dengan adanya digital marketing tersebut komunikasi antara penjual dan customer akan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Kemudian yang kelima ada meningkatkan daya saing bisnis. Jikalau pesaing kita atau kompetitor kita yang terdapat pada sektor UMKM yang sama tidak menerapkan digital marketing dan kita menerapkan digital marketing, hal tersebut akan menjadi poin lebih atau keunggulan dalam hal daya saing bisnis. Dan yang terakhir ada memudahkan pembeli jika ingin membeli produk atau menggunakan jasa UMKM. Jadi jikalau pembeli ingin langsung membeli ataupun menegosiasi ataupun langsung ingin membeli produk atau jasa UMKM tersebut dapat langsung mengklik ataupun berkomunikasi secara langsung dengan penjual. Kemudian berikut ini ada konsep komponen-komponen yang
dapat kita gunakan ataupun media-media yang kita dapat gunakan di digital marketing ini. Nah, untuk intinya ada di UMKM itu sendiri yang menghasilkan produk ataupun jasa, kemudian dalam hal online, perluasan pasar secara online. Nah, untuk yang pertama ada penggunaan aplikasi platform berupa GoFood maupun GrabFood dengan peruntukan untuk UMKM dari sektor usaha UMKM kuliner ataupun usaha-usaha yang memerlukan pengiriman cepat ataupun produknya mudah expired. Kemudian yang kedua adalah secara sosial media platform. Menggunakan sebagai contoh ada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan ada website platform sebagai media informasi dan meningkatkan kepercayaan di mata konsumen. Ada blog dan juga website. Kemudian untuk perluasan pasar secara lebih luas dan lebih masif, ada marketplace platform ataupun kita sering menyebutnya e-commerce. Di antaranya ada Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, Belanja.com, dan lain sebagainya. Kemudian ada Google Business yang membantu kita atau mempermudah kita dalam hal pengelolaan bisnis. Kemudian konsumen dapat mengetahui lokasi kita berada, ada location Google Site. Untuk pembahasan pertama ada aplikasi platform berupa Gojek dan Grab. Untuk Gojek sendiri ada contohnya ada layanan GoFood yang membuka peluang seluas-luasnya bagi mitra usaha yang ingin menjalankan strategi promosi dengan mudah dan lebih efektif. Kemudian pelaku usaha dapat memilih sendiri jenis promosi yang sesuai dengan target bisnisnya seperti jenis promo menu rekomendasi, diskon di item menu, kemudian diskon total belanja hingga diskon ongkos kirim yang akan semakin menarik di mata konsumen. Kemudian di Grab sendiri ada istilah Grab Merchant yang mencakup aplikasi dan web portal dilengkapi dengan fitur-fitur yang mudah digunakan oleh para mitra merchant atau UMKM guna menjalankan dan mengelola bisnis mereka secara menyeluruh. Dan ada aplikasi Grab Merchant membantu mitra merchant dalam hal mengelola operasional bisnis sehari-hari dan mengakses fitur-fitur penunjang pertumbuhan bisnis mereka. Sementara itu, web portal menyediakan informasi yang komprehensif mengenai kinerja bisnis dan seluruh jaringan toko online yang mereka jalankan. Untuk aplikasi platform ini lebih condong untuk UMKM di bidang kuliner ataupun produk-produk UMKM yang menghasilkan produk yang harus dikirim secara cepat dan tepat pada konsumen. Kemudian selanjutnya ada sosial media platform. Yang pertama ada Facebook. Nah, untuk Facebook ini yang harus diperhatikan yang pertama ada buat konten secara menarik. UMKM harus membuat sesuatu yang berbeda sehingga akan memunculkan sebuah keunikan tersendiri dibanding UMKM lainnya. Nah, untuk bisa memulainya dengan membuat sebuah promosi dengan menggunakan ide yang out of the box. Contohnya adalah dengan membuat konten promosi secara tersirat ataupun secara uniqueness, sehingga tujuan dari konten yang Anda buat harus ditelaah oleh konsumen ataupun calon pelanggan Anda. Tentu hal tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri agar usaha Anda dapat menjadi daya tarik tersendiri agar usaha Anda membuat konsumen penasaran dan mencari lebih tahu secara mendalam mengenai apa bisnis Anda, produk yang Anda jual, dan bagaimana tentang kegiatan pemasaran yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua adalah membuat grup Facebook. Membuat grup Facebook ini bisa memulainya dengan membuat sebuah grup Facebook dengan orang-orang yang bisa jadi membutuhkan produk Anda
Dan sebuah produk tersebut Anda hanya perlu melakukan sharing session ataupun curhat ataupun sharing mengenai informasi dan pengalaman yang nantinya bertujuan memberi informasi mengenai produk Anda. Kemudian yang ketiga ada menentukan nama grup yang baik tersebut. Nah, ketika Anda memutuskan untuk membuat sebuah grup di Facebook, harus memperhatikan nama grup yang akan Anda gunakan. Nama grup bisa Anda sesuaikan dengan forum yang akan dibuat dan sebisa mungkin harus bisa membantu meningkatkan awareness pelanggan atau audiens mengenai brand yang sedang Anda promosikan. Kemudian selanjutnya ada membangun sebuah komunitas di Facebook. Utamanya sebagai pelaku bisnis atau UMKM, kita harus perlu membangun sebuah hubungan baik dengan partner ataupun pelanggan Anda, sehingga Anda juga harus aktif di komunitas Facebook agar bisa mempunyai hubungan yang baik atau relasi yang baik, sehingga nantinya bisa berpotensi untuk melaksanakan hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir ada memulai aktif di story Facebook, karena ternyata aktif di story Facebook juga merupakan hal yang sangat penting. Audiens dan calon konsumen Anda akan bisa mengetahui kegiatan apa yang sedang Anda lakukan dan memajukan apa yang Anda lakukan untuk memajukan usaha Anda atau bisnis yang Anda jalankan. Dari story tersebut juga nantinya mereka akan mengetahui jika bisnis Anda benar-benar bagus dan terus berjalan secara progresif. Kemudian ada Instagram dengan menciptakan profil atau bio yang menarik di profil Instagram tersebut. Kemudian yang kedua ada membuat hashtag atau tagger yang unik dan kreatif. Dan yang ketiga sendiri ada membuat konten kreatif di Instagram secara inovatif. Dan yang keempat ada saling promosi antar pelaku usaha melalui kolaborasi atau featuring atau joint venture. Kemudian yang terakhir ada memanfaatkan influencer yang ada. Nah, selanjutnya ada aplikasi WhatsApp. Yang pertama, kita dapat menggunakan fitur cerita atau story seperti yang ada di Facebook tadi untuk promosi. Anda dapat menggunakan fitur story untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Fitur story ini bisa dimanfaatkan untuk menerapkan WhatsApp marketing yang memungkinkan Anda berbagi cerita dengan orang-orang di kontak bisnis Anda. Dan yang kedua ada menggunakan fitur-fitur grup dan obrolan one-to-one atau obrolan pribadi dengan calon konsumen. Nah, ini akan sangat memudahkan konsumen. Teknik WhatsApp marketing ini akan mengoptimalisasi pertumbuhan bisnis Anda dengan memanfaatkan grup dan chat pribadi yang tadi, dan tidak ada salahnya untuk mengundang para pelanggan ataupun calon pelanggan untuk bergabung di grup WhatsApp yang Anda buat tadi. Nah, yang ketiga ada melakukan promosi dengan bijak. Nah, promosi yang bijak itu jangan dilakukan secara berlebihan, dan jika dilakukan secara berlebihan dapat membuat pelanggan merasa terganggu dan akhirnya kehilangan selera untuk berbisnis dengan Anda ataupun menjadi customer Anda. Untuk menghindarinya, Anda harus bijak kapan harus menebar banner promosi atau informasi digital, dan kapan hanya membagikan tips yang mengundang pelanggan untuk berkomentar. Di lain waktu, Anda juga bisa mengadakan suatu permainan tertentu yang syaratnya meminta pelanggan bergabung di grup bisnis Anda sehingga akan menarik calon konsumen tersebut. Nah, selanjutnya ada aplikasi Twitter. Aplikasi ini berupa aplikasi tweet ataupun cerita melalui ketikan konten. Nah, bisa dibilang salah satu kanal terbaik untuk mempromosikan bisnis dan meningkatkan brand awareness kita serta membangun komunitas influencer yang mendukungnya. Brand awareness ini merupakan ikatan antara konsumen atau pelanggan dengan usaha kita agar
lebih loyalitas ataupun menjadi pelanggan tetap. Kemudian aplikasi yang terakhir yaitu YouTube. Ini merupakan media pamungkas dan agak susah, yaitu YouTube karena berupa konten berupa video yang mengharuskan inovatif dan informatif mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Merupakan media yang cukup sulit karena harus membuat video dan memerlukan usaha maupun biaya yang lumayan. Kemudian selanjutnya ada website platform. Ini berfungsi untuk sebagai media informasi maupun untuk meningkatkan trust atau kepercayaan konsumen kepada kita. Nah, untuk blog sendiri tentukan yang pertama harus menentukan terlebih dahulu platform blogging atau tempat kita membuat konten informatif tersebut. Salah satunya menggunakan WordPress. Nah, selanjutnya ada pilih tema WordPress dan daftarkan nama domain, kemudian membuat rencana dan memulai menulis promosi-promosi tentang bisnis kita. Selanjutnya ada website. Nah, di website sendiri kita dapat memberikan informasi yang lengkap dan dengan tampilan yang menarik secara lebih luas dibanding blog tersebut. Kemudian memudahkan orang untuk mencari produk yang mereka butuhkan secara langsung dan real time. Kemudian dapat membuat penjelasan dalam bentuk video, teks, dan gambar. Kemudian dapat menjangkau pasar secara lebih luas dan dapat membuat promo terbaru dan sangat cepat secara real time. Nah, contoh link ataupun website link yang dapat kita gunakan untuk membuat website ada WordPress, Wix.com, Weebly, dan Squarespace. Next. Nah, selanjutnya untuk media marketing digital selanjutnya ada marketplace platform. Nah, marketplace adalah sebuah platform dagang yang dikelola sebuah perusahaan sebagai pihak ketiga untuk memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online. Marketplace memang punya kemiripan dengan mall dan pasar tradisional yang di dalamnya terdapat toko ataupun kios untuk para penjual menawarkan produk dagangan kepada calon pembeli. Nah, bedanya pada marketplace penjual juga disediakan toko virtual yang dilengkapi fitur etalase untuk memajang foto produk tersebut. Selanjutnya, marketplace online ini dapat kita sebut dengan istilah e-commerce. Nah, perusahaan marketplace ini saat ini berlomba-lomba untuk menggait calon penjual atau pembeli yang tepat dengan menawarkan berbagai promo seperti gratis ongkir dan cashback. Dan di masa pandemi ini saat interaksi fisik dibatasi, belanja di marketplace adalah sebuah pilihan yang disukai pembeli karena menawarkan sistem belanja yang aman, praktis, dan menguntungkan. Dikutip dari kontan, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai transaksi belanja online di marketplace naik sebesar 20% selama pandemi ini. Ini merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas saluran di marketplace atau e-commerce yang ada. Baik, selanjutnya ada bagaimana meningkatkan ataupun manfaat daripada marketplace ataupun e-commerce itu sendiri untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama ada jangkauannya yang lebih luas. Jangkauan geografis daripada e-commerce ini atau marketplace ini dapat melintasi batas negara yang tidak terbatas pada geografis ataupun tempat kita memasarkan produk itu. Nah, ini akan semakin baik dalam hal penjualan secara pangsa pasar konsumen. Dan yang kedua ada tidak perlu sewa tempat. Berjualan di marketplace ini atau e-commerce tidak mengenal biaya sewa lokasi, cukup berbekal akses internet. Kemudian yang ketiga ada minim biaya operasional karyawan. Nah, jika Anda
baru merintis usaha, maka berjualan di marketplace tidak memerlukan karyawan yang banyak, cukup dilakoni seorang diri atau 2 orang, dan karyawan atau asisten dibutuhkan ketika usaha Anda semakin berkembang. Nah, misalnya untuk kebutuhan support antar barang, pengelolaan medsos, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada transaksi lebih aman, dikarenakan transaksi jual beli di marketplace ini melalui pihak pengelola atau yang dulu dikenal dengan nama rekening bersama. Nah, jadi pembeli merasa lebih aman karena dana pembelian baru akan diteruskan atau diserahkan kepada penjual jika barang sudah mereka terima. Di sisi penjual mereka juga diuntungkan karena tidak perlu lagi berbelit-belit mengenai negosiasi dengan pembeli masalah pembayaran. Nah, yang kelima ini ada pengelolaan produk. Pada sistem marketplace terdapat fitur pengelolaan produk seperti toko online. Jadi penjual ini dapat membuat katalog produk, mengatur stok produk, melihat hingga data transaksi jual beli atau mengatur promosi secara otomatis seperti gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada otomatisasi sistem. Tidak perlu lagi menghitung manual ongkos kirim ataupun promo ongkir karena semua sudah otomatis dihitungkan pada sistem marketplace online itu sendiri. Nah, contoh marketplace online atau e-commerce yang sering kita dengar di Indonesia ini ada Shopee. Nah, di posisi paling atas, Shopee yang berasal dari Singapura menjadi marketplace dengan pengunjung terbanyak di Asia Tenggara untuk saat ini dengan total sekitar 197 juta kunjungan per bulan. Dan ada Lazada yang merupakan platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi untuk kedua. Nah, dengan total 161 juta pengunjung bulanan. Nah, selanjutnya ada Tokopedia yang merupakan platform e-commerce asal Indonesia. Nah, Tokopedia ini tercatat memiliki total 70 juta pengunjung bulanan sehingga menduduki urutan ketiga dalam hal jumlah kunjungan di Asia Tenggara. Kemudian ada Bukalapak. Bukalapak juga merupakan e-commerce asal Indonesia dan menurut data web retailers, Bukalapak saat ini memiliki 26,8 juta pengunjung bulanan dan duduk di urutan keempat se-Asia Tenggara dalam hal jumlah kunjungan. Bukalapak dan platform e-commerce sebelumnya juga menerapkan gratis ongkir ataupun promo-promo yang akan semakin menarik di mata konsumen. Nah, selanjutnya ada Blibli. Nah, marketplace asal Indonesia ini tercatat mengumpulkan total sebanyak 15,8 juta pengunjung per bulan. Tak jauh berbeda dari toko pasar marketplace lainnya, Blibli juga menjual berbagai macam produk serta penawaran jasa pengiriman gratis dan kredit bebasnya pada semua produknya. Nah, ini media selanjutnya ada Google Business School. Nah, Google Business merupakan sebuah layanan atau aplikasi yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya di dunia maya. Nah, Google Business School merupakan aplikasi gratis yang mudah digunakan untuk mengatur keberadaan suatu bisnis dan meningkatkan hubungannya dengan pelanggan potensial secara online di Google Search maupun Maps Google. Nah, keuntungan lain menggunakan aplikasi Google Business yaitu memberikan informasi yang aktual kepada pelanggan, memungkinkan interaksi online dengan pelanggan, optimalisasi bisnis, serta pembaruan profil yang lebih mudah. Dan selanjutnya ada fitur-fitur pada aplikasi Google Business School yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM online untuk mengembangkan usahanya seperti yang pertama ada profil bisnis yang merupakan informasi yang akan muncul pada halaman hasil pencarian yang terdiri dari informasi seperti nama, alamat, informasi kontak, dan operasional. Informasi ini sangat penting karena merupakan hal pertama yang dilihat oleh calon konsumen.
Foto. Selanjutnya ada foto berguna untuk menampilkan gambar yang berhubungan dengan suatu bisnis seperti foto interior, eksterior, produk, logo, foto. Sangat penting karena bisa membuat tampilan lebih menarik, memberikan contoh kepada calon pelanggan, dan meningkatkan kepercayaan mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga ada situs. Setiap pengguna mendapatkan situs gratis dengan layanan alamat situs atau domain usaha seperti di dalam bisnis site. Yang keempat ada postingan. Postingannya membantu mempromosikan produk langsung ke penelusuran Google dan Maps. Nah, postingan dapat menampilkan teks, foto, atau video yang sesuai agar dapat menarik lebih banyak pelanggan ketika pelanggan tersebut searching atau melakukan penelusuran di Google maupun aplikasi Maps. Nah, yang kelima ada ulasan. Yang selanjutnya ada ulasan pelanggan yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan penilaian atas produk yang dimiliki dan membangun komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya ada pemberitahuan yang memberikan notifikasi jika ada aktivitas dari pengguna seperti review pelanggan, komentar pelanggan, dan laporan pelanggan sehingga UMKM akan mudah untuk merespon, mengecek, mengevaluasi apa yang kurang. Kemudian ada pesan atau fitur chat merupakan fitur terbaru dari Google Businessku yang memudahkan pelanggan untuk mengirimkan pesan penjual kepada penjual. Kemudian ada laporan dapat digunakan pelanggan untuk mengikuti informasi mengenai promo dan kegiatan apa saja yang sedang berjalan ataupun akan ada kepada konsumen. Baik, selanjutnya ada bagaimana cara memaksimalkan strategi digital marketing tadi untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu harus menentukan target market yang akan kita tuju nantinya. Target market merupakan hal yang sangat penting karena dapat dijadikan pijakan dalam menentukan digital marketing yang akan kita bangun. Target tersebut berkaitan dengan siapa saja yang akan berpotensi membutuhkan produk milik UMKM kita. Nah, berapa rentan umurnya, kemudian kelas sosial yang akan kita tuju, inilah yang akan menjadi dasar daripada penentuan metode digital marketing yang harus kita lakukan. Nah, sehingga strateginya akan menjadi lebih efektif. Ketika targetnya adalah konsumen yang berusia muda, tentunya konten harus membuat menarik minat mereka dengan tren anak muda yang sedang populer ini. Nah, hal ini akan memberikan respon positif terhadap para calon konsumen UMKM tersebut. Kemudian yang kedua ada tentukan konsep digital marketing yang akan memberikan solusi kepada konsumen. Konsep digital marketing yang memberikan solusi akan memberi nilai tambah di mata konsumen dibandingkan dengan produk serupa dari pelaku usaha lainnya. Nah, hal ini bisa dilakukan apabila para pengusaha UMKM mau melihat kondisi yang terjadi di masyarakat, bukan hanya fokus pada kualitas produk yang dimiliki. Kualitas pembuatan produk memang sangat penting, namun hal itu tidak akan memberikan daya tawar yang lebih tinggi jika tidak memberikan solusi yang tepat bagi pelanggan. Nah, selanjutnya ada kita dapat melakukan branding usaha ataupun meningkatkan awareness kita, brand kita terhadap konsumen di mata konsumen dengan aktif di media sosial menggunakan media-media digital marketing tadi. Nah, media sosial merupakan sarana yang efektif untuk melakukan branding suatu produk. Ada banyak sekali platform yang bisa kita pakai. Misalnya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya yang saya jelaskan tadi. Setiap platform tersebut memiliki kekuatannya masing-masing sehingga Anda harus menyesuaikan dengan strategi yang akan dipilih dengan mempertimbangkan calon konsumen tadi di awal. Nah,
Misalnya kalau menggunakan YouTube sebagai media branding, tentunya UMKM harus membuat video yang menarik dengan durasi yang panjang. Ini sangat mungkin UMKM mayoritas akan kesusahan. Nah, berbeda ketika Anda menggunakan Instagram yang lebih mengutamakan kekuatan gambar dan video pendek, Facebook ataupun WhatsApp yang mengutamakan perpaduan antara gambar, video, dan tulisan atau chat personal, ini akan lebih mudah dan dipahami oleh konsumen maupun pelanggan itu sendiri. Yang keempat ada utamakan kualitas, bukan kuantitasnya. Konten promosi perlu dibuat secara efektif, hindari membuat konten promosi yang terlalu banyak tetapi kurang berkualitas. Nah, untuk memenuhi media sosial dengan belasan hingga puluhan posting setiap harinya malah bisa jadi bumerang atau senjata makan tuan. Bukannya mendapatkan perhatian dari konsumen, konten kita atau hal tersebut malah dianggap mengganggu. Nah, oleh karena itu, fokuskan pikiran dan tenaga Anda untuk memproduksi konten yang menarik dan berkualitas. Nah, yang terakhir, yang kelima ada kita harus memanfaatkan berbagai tools atau alat-alat untuk media sosial nantinya. Ada banyak tools yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pengolahan media sosial untuk kepentingan usaha. Tools ini dapat membantu menemukan waktu yang tepat untuk posting, menganalisa followers, dan membuat aktivitas media sosial kita menjadi lebih teratur. Hampir semuanya menyediakan free trial yang dapat kita gunakan secara gratis. Beberapa tools manajemen untuk media sosial yang bisa kita manfaatkan antara lain Hootsuite, Buffer, TweetDeck, Post Planner, dan Sprout Sosial. Tiap tools tersebut memiliki kelebihannya masing-masing, maka pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita dalam hal strategi penjualan UMKM itu sendiri. Ya. Demikian penjelasan atau presentasi materi program kedua KKN dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya bagi UMKM di RT 07 dan RT 03. Semoga bermanfaat dan penjualan semoga semakin meningkat di masa pandemi ini dengan strategi digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.